masih bersama saya, Jauharatul Munawaroh. Hari ini, Bu Guru akan membahas materi tentang indahnya saling menghargai keragaman. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indonesia merupakan negeri begitu majemuk, terdiri dari aneka ragamnya agama, suku, warna kulit, bangsa, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati serta menghargai yaitu suatu modal paling utama dalam hidup yang damai. Keragaman merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, serta merupakan sunatullah. 1. Keragaman sebagai sunatullah. Kalian tentunya pasti pernah melihat kalangan dari berbagai bangsa serta suku yang ada di dunia. Kalian melihat di TV, media sosial, maupun lihat dengan tatap muka langsung. Perbedaan di antara mereka terlihat begitu jelas, serta begitu nyata. Seperti postur tubuh, karakter, bahasa, serta agamanya. Terdapat berbagai bangsa besar ada di hidup di negara kita, misalnya Arab, Melayu, Cina, serta Eropa. Negeri kita ini dihuni berbagai aneka ragam suku, mempunyai ciri khas sangat unik, bahasa, pakaian, makanan, karakter, dan adat. Suku besar terkenal yaitu Jawa, Betawi, Sunda, Ambon, Dayak, Bugis, dan Madura. Agama yang dianut penduduk Indonesia beragam, seperti Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, serta Konghucu. 2. Ajaran kebaikan pada Islam serta selain Islam. Rasulullah menegaskan bahwasanya kebaikan pada Islam yaitu akhlak yang mulia. Jawaban begitu singkat, tetapi begitu mencakup setiap kebaikan. Akhlak mulia ini meliputi suatu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia serta akhlak terhadap alam sekitar kita. Berperilaku baik merupakan pokok ajaran dalam Islam. Aturan syariat Islam begitu lengkap dan sempurna dalam suatu hal berakhlak mulia. Misalnya sholat. Sholat adalah contoh akhlak yang mulia terhadap Allah. Anjuran memiliki sikap lemah lembut terhadap sesama yaitu cabut tumbuhan tanpa ada alasan agama adalah contoh suatu akhlak terhadap alam sekitar. Kebaikan tidak hanya kita kenali dalam suatu agama Islam semata, namun ia pun dikenal pula pada agama-agama yang lain. Setiap ajaran agama pasti ajarkan pemeluknya agar dapat saling hormat menghormati, membantu kalangan yang lemah, berbuat baik terhadap kalangan tua, memiliki sikap lemah lembut, cintai kedayaman. Agama pun melarang perbuatan merugikan kalangan lain, misalnya berbohong, mencuri, menipu, berkhianat serta berbuat lainnya. 3. Saling menghormati serta menghargai kalangan yang berbeda agama. Saat berteman, kalian semuanya tidak boleh pilih-pilih, karena adanya perbedaan di antara kalian semuanya. Perbedaan agama, suku, serta lainnya bukan suatu penghalang agar dapat wujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim ini, persaudaraan sesama manusia, serta persaudaraan sesama bangsa. Sarena, keragaman sebagai satu keniscayaan atau sunatullah, serta anugerah harus kita syukuri dan menjadi kekuatan agar dapat terus maju bersama. Sikap yang terbaik pada keragaman serta perbedaan merupakan saling menghargai serta hormati yang dikenali dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan memberi kebebasan terhadap orang lain, mengakui hak setiap individu, hormati keyakinan orang lain dan saling memahami dan mengerti. 4. Toleransi dan batasannya. Saling hormat serta toleransi antar umat yang beragama terdapat batasannya. Toleransi jangan sampai korbankan prinsip keyakinan atau akidah agama. Kisahkan suatu hari, kaum musyrik Makkah tawarkan cara yang damai terhadap Nabi Muhammad. Mereka mengusulkan agar Nabi Muhammad bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka, serta mereka pun akan ikuti keyakinan umat Islam. Kami sembah Tuhanmu hai Muhammad setahun, dan kamu sembah Tuhan kami setahun. Jika agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan. Karena kami pun penyembah Tuhanmu, serta apabila agama kalian benar, kamu pun mendapat keuntungan. Rasulullah menolak usul kalangan musyrik, karena tidak mungkin serta tidak akan masuk akal jika terjadi penyatuan agama. Tidaklah mungkin juga perbedaan-perbedaan di antara berbagai agama disatukan pada hati seseorang yang begitu ikhlas pada agamanya. Peristiwa tersebut menjadi sebab turun surat Al-Kafirun. 5. Contoh toleransi Rasulullah. 1. Nabi Muhammad merupakan orang paling perhatian pada keadaan pengemis tua dari Yahudi tinggal di suatu sudut pasar Madinah. Setiap hari, beliau selalu datang agar menyuapi pengemis ini. Selain usia yang telah tua, ia pun tidak dapat melihat atau tunanetra. Setiap Nabi Muhammad datang untuk menyuapinya,
pengemis Yahudi tersebut selalu memanggil Muhammad sebagai orang jahat serta harus dijauhi. Suatu itu, Yahudi tua terkejut sekali saat tangan biasanya menyuapinya itu berbeda. Tangan tersebut merupakan tangan dari Abu Bakar As-Siddiq, selalu ingin ikuti jejak Rasul dalam berbagai hal. Saat itu, pengemis dari Yahudi ini mendapat kabar bahwasanya selama ini tangan yang menyuapinya sudah tiada, yaitu tangan Rasulullah. Kian penjelasan dari Bu Guru ya anak-anak, semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the